Assalamualaikum, selamat pagi Bu Fatimah. Gimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Leta, kabarnya hari ini sangat baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik. Alhamdulillah. Ya, jadi kali ini saya ingin berbincang-bincang sedikit dengan Ibu. Apakah Ibu ada waktu? Iya Bu, boleh. Saya juga tidak lagi ngapa-ngapain. Nah, sesuai peraturan yang sudah kita buat ya di awal periode kemarin dan sudah kita setujui bersama mengenai supervisi yang akan dilakukan ya. Waktu itu kan sudah dilakukan kepada guru-guru yang lain juga. Nah, untuk kali ini jadwalnya kepada Bu Fatimah seperti itu. Iya Bu, monggo. Saya juga tidak ada acara kok, bisa. Ya, kira-kira sama ya kan sekarang pembelajaran kita kan secara daring ya Bu. Karena adanya COVID-19 ini, saya sebelumnya ingin mengetahui kira-kira kendala apa aja yang Ibu alami waktu mengajar anak-anak di masa pandemi ini. Jadi Bu, selama pembelajaran daring ini saya sebenarnya kurang metode yang saya gunakan dalam pembelajaran daring ini kurang efektif karena saya hanya menggunakan WhatsApp grup saja Bu. Saya juga tidak terlalu paham dengan aplikasi pembelajaran yang lain. Jadi saya hanya menggunakan WhatsApp untuk mengajar ke murid-murid. Jadi Ibu selama beberapa waktu mengajar kegiatan pelajaran-pelajaran yang dilakukan hanya via WhatsApp grup ya Bu? Iya Bu, saya juga sebenarnya merasa hal tersebut kurang efektif, tapi saya juga mau bagaimana, saya tidak bisa menggunakan media pembelajaran yang lain, saya kurang paham dengan teknologi. Kira-kira ada kendala apa lagi Bu selain itu? Maksudnya mungkin dari anak-anak atau yang lain? Iya Bu, dari anak-anaknya sendiri juga sebenarnya sudah mulai bosan karena saya hanya menggunakan WhatsApp group. Mereka juga, karena saya juga membelajarnya juga hanya memberikan tugas dan materi saja, tidak pernah langsung secara bertatap muka walaupun dalam media maya. Begitu ya Bu. Terima kasih ya Bu Fatimah sudah menyampaikan apa yang selama ini Ibu keluhkan atau yang Ibu rasakan selama pembelajaran daring ini. Nah, Iya. sebelumnya saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu guna membantu untuk mengatasi permasalahan yang Ibu alami selama ini. Iya Bu, saya juga terima kasih sebelumnya karena Ibu juga telah mendengarkan keluhan saya. Ya Bu, sama-sama. Jadi saya ingin menanyakan yang pertama, kira-kira kompetensi apa yang dicapai dalam pembelajaran yang Ibu lakukan? Intinya selama proses belajar mengajar ini harus dapat saling menghargai dan menghormati perbedaan agama satu sama lain. Kemudian menerapkan perilaku yang jujur, disiplin, percaya diri, serta berinteraksi secara efektif. Kemudian diharapkan juga peserta didik itu mampu untuk memahami materinya yang telah saya sampaikan dengan baik. Ya, baik. Jadi materi apa ya yang sudah Ibu siapkan untuk pertemuan yang selanjutnya? Ada beberapa materi yang sudah saya siapkan karena saya mengampu pelajaran matematika kelas 7, maka materinya adalah bilangan, himpunan, bentuk aljabar, persamaan, dan pertidaksamaan linier satu variabel. Dan untuk pertemuan berikutnya, materi yang akan saya sampaikan adalah terkait dengan operasi aljabar, yaitu operasi perkalian bentuk aljabar. Iya, ya. Lalu untuk metode pembelajarannya sendiri, Ibu menggunakan metode apa ya? Sebelumnya saya hanya melakukan pembelajaran daring ini dengan memberikan materi kepada peserta didik untuk dipelajari sendiri, kemudian saya berikan tugas sesuai dengan materinya tadi. Oh iya, iya. Lalu untuk media pembelajarannya Ibu akan menggunakan apa? Untuk media pembelajarannya sendiri saya hanya menggunakan WhatsApp group dan saya juga merasa bahwa hal tersebut kurang efektif, apalagi kan ini pembelajarannya matematika ya Bu ya. Iya, iya. Kalau begitu, terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya hari ini untuk berbincang-bincang.
Terima kasih juga sudah menyampaikan apa yang Ibu rasakan dan kendala apa aja yang sudah terjadi selama ini yang Ibu alami dan anak-anak alami juga. Jadi kira-kira kapan ya Bu bisa melakukan observasi? Di pertemuan berikutnya langsung bisa kok Bu, langsung bisa observasi dengan murid-murid. Oh, baik kalau begitu. Pada hari Senin besok bisa Ibu? Nggih Bu, bisa. Ya, kalau begitu, kira-kira jadwal pelajarannya yang Ibu ajar pukul berapa ya? Siang Bu, sekitar jam setengah 1, jam 12.30 siang. Oh ya, kalau begitu berarti besok saya mohon untuk diundang ya ke grup WhatsApp-nya untuk mengikuti pembelajaran bersama Ibu dan anak-anak. Berarti hari Senin pukul 12.30 ya Ibu ya? Iya, betul. Ya, kalau begitu terima kasih banyak Ibu. Mohon maaf mengganggu waktunya. Iya Bu, saya juga terima kasih banyak Ibu. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, selamat sore Bu Fatimah. Bagaimana pembelajaran hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu Maulita. Alhamdulillah Bu, pelajaran pada hari ini berjalan lancar seperti biasa. Alhamdulillah ya. Bagaimana? Apakah pembelajaran hari ini sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan? Menurut saya sudah sesuai Bu. Jadi karena pada pembelajaran sebelumnya juga pelaksanaannya seperti ini, jadi menurut saya sudah sesuai. Menurut perasaan Ibu, kira-kira hal memuaskan apa sih yang Ibu rasakan waktu tadi mengajar? Pada hari ini tuh yang hal memuaskan adalah karena kehadiran Ibu dalam pembelajaran hari ini tuh membuat peserta didik yang biasanya tidak aktif menjadi aktif. Kemudian dan hal tersebut juga pada beberapa peserta didik yang lainnya mereka jadi terlihat aktif gitu loh Bu dalam pembelajaran. Iya ya. Lalu kira-kira kesulitan apa yang Ibu alami dan anak-anak alami? Untuk saya sendiri, seperti yang saya ceritakan beberapa waktu lalu bahwa saya merasa kesulitan dalam melakukan pembelajaran yang dapat menarik sekaligus menyenangkan bagi peserta didik. Saya hanya bisa melakukan pembelajaran melalui WhatsApp group dan hal tersebut itu membuat peserta didik merasa bosan karena saya sendiri selalu memberikan tugas tanpa menjelaskan secara langsung materinya. Iya. Ya, baik Bu. Berdasarkan hasil instrumen yang sudah saya nilai hari ini, sejujurnya masih banyak ya hal yang perlu diperbaiki dalam kegiatan belajar mengajar sudah Ibu lakukan. Nah, apalagi pembelajarannya ini secara daring. Dalam proses tatap muka seperti biasa aja, anak-anak banyak yang masih dibingungkan. Nah, banyak kan anak-anak yang sulit memahami materi seperti itu. Apalagi kan anak-anak berbeda-beda ya caranya untuk menangkap suatu materi. Nah, bagaimana ya Bu kalau misalkan, apalagi ini kan ini pelajaran matematika ya,
Mungkin Ibu bisa mencoba inovasi lain. Jadi tidak hanya menggunakan WhatsApp Group saja, tetapi bisa berpindah ke media yang lebih efektif dan efisien untuk Ibu menjelaskan bagaimana materi-materi yang akan Ibu sampaikan seperti itu. Tapi Bu, kendalanya itu saya sendiri kurang paham akan teknologi, jadi saya belum bisa menggunakan media pembelajaran daring yang lainnya kecuali WhatsApp Group. Nah, oleh karena itu, saya menyarankan kepada Ibu, apalagi zaman sekarang banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan dengan mudah melalui internet. Jadi Ibu bisa bertanya pada guru yang lain yang sudah melakukan kegiatan pembelajaran melalui aplikasi-aplikasi terbaru. Nah, Ibu juga bisa mencari melalui YouTube ataupun Google. Nah, dengan begitu setidaknya peserta didik mendapatkan hal-hal yang baru nih pada saat Ibu mengajar. Jadi mereka lebih tertarik, tidak bosan, dan mereka juga akan lebih mudah dalam menangkap materinya. Nah, jika kalau misalnya Ibu memang ya banyak sekali kendala yang kita alami pada saat daring ini. Jadi mungkin kalau misal tidak ada kuota atau jaringan, itu Ibu bisa selang-seling. Misalnya hari ini menggunakan Zoom. Nah, besoknya di WAG Ibu memberikan tugas kecil atau kuis-kuis seperti itu. Jadi materi yang sebelumnya anak-anak sudah pahami melalui Zoom, jadi anak-anak waktu kuis itu bisa mengerjakan seperti itu. Seperti itu Bu. Ya Bu, terima kasih ya Bu Maulita. Terima kasih banyak atas saran yang Ibu berikan. Itu akan sangat membantu sekali bagi saya yang suka bingung terkait dengan media pembelajarannya. Dan nanti saya juga akan mencoba untuk menggunakan media pembelajaran yang lainnya. Saya akan belajar melalui, seperti yang dijelaskan tadi, melalui YouTube, melalui Google. Ya, dan karena pembelajaran ini kan bukan hanya mengenai nilai peserta didik ya, tapi bagaimana karakter mereka. Jadi dengan menggunakan Zoom atau Meet, sebenarnya tidak melulu harus on cam ya, atau memperlihatkan wajah. Bisa sesekali untuk mengobati rindu bertemu dengan anak-anak, tapi kita juga mengerti interaksi mereka dengan kita. Oh, ternyata mereka masih aktif nih, kayak gitu. Ya Bu, terima kasih banyak atas sarannya ya Bu ya. Terima kasih banyak. Nanti saya akan terapkan pada pertemuan selanjutnya. Ya, lalu kalau yang saya lihat tadi ya, waktu di WhatsApp group, kalau misal memang Ibu belum terbiasa menggunakan Zoom atau yang lainnya, Ibu tetap bisa menggunakan WhatsApp group tetapi lebih sedikit dikembangkan. Jadi contohnya seperti Ibu membuat video tentang materi yang akan Ibu presentasikan. Misalnya tadi siang mengajar apa Bu materinya? Perkalian aljabar. Nah, misal di perkalian aljabar itu Ibu bisa membuat video. Jadi Ibu tag video, Ibu menjelaskan. Jadi Ibu tetap kirim di grup kelas seperti itu. Jadi anak-anak tidak hanya membaca, tapi juga melihat apa yang Ibu terangkan seperti itu. Lalu Iya Bu. ya, untuk agar anak-anak sedikit ada respon di grup ya, tidak hanya ya Bu, sudah Bu, seperti itu. Jadi Ibu bisa menambahkan kuis-kuis atau pertanyaan-pertanyaan kecil seperti misal bisa ditunjuk langsung. Misal namanya Nadia coba kerjakan ini, ada Ibu kasih contoh soal seperti itu. Jadi kita bisa melihat Nadia ini hadir nggak sih sebenarnya di kelas seperti itu. Atau bisa juga absensinya Ibu panggil satu-satu. Jadi kayak gini ya, namanya Nadia Faradila. Jadi nanti dia bilang hadir Bu, seperti itu. Jadi kan itu ya, lebih terlihat aktif dan dia emang benar-benar membuka grup gitu. Iya Bu Maulita, terima kasih banyak Ibu atas saran-sarannya yang diberikan kepada saya. Saya akan menerapkannya pada pertemuan selanjutnya. Nah, lalu bisa juga Ibu, agar anak-anak lebih membaca atau memahami materi,
Bisa juga Ibu meminta untuk itu, membuat sedikit rangkuman atau resume tentang materi yang sudah Ibu ajarkan hari ini. Bisa diketik atau ditulis buku lalu difoto, dikirim ke grup. Jadi itu juga bisa menjadi nilai kehadiran atau partisipasi siswanya. Baik Bu, ya terima kasih banyak ya Bu ya atas solusinya. Ya, dan saya beri tambahan sedikit lagi. Jangan lupa disampaikan untuk itu ya, awal pembelajaran dan akhir diawali dan diakhiri dengan berdoa, seperti itu. Iya Bu, saya sering lupa hal itu. Saya sering sekali lupa untuk mengawali dengan doa. Oke, nanti saya akan lakukan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, lalu juga Ibu bisa memberikan review materi yang hari ini Ibu ajarkan agar anak-anak itu bisa lebih mudah untuk menarik kesimpulannya dari apa sih yang diajarkan hari ini. Oke, Bu Maulina, terima kasih ya Bu atas waktunya, solusinya yang Ibu berikan kepada saya, sangat membantu sekali. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama Bu Fatima. Lalu kira-kira apa yang akan Ibu lakukan pada pertemuan selanjutnya? Ya, saya akan menerapkan hal-hal yang tadi sudah Ibu sampaikan kepada saya. Saya akan mencoba inovasi yang baru supaya tidak menggunakan WhatsApp group saja. Iya Bu, bagus sekali. Ya, nanti saya akan kirimkan ya ke Ibu hasil observasi hari ini. Terima kasih banyak atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih sudah diberikan kesempatan belajar bersama Ibu dan anak-anak. Ya, semoga kedepannya Ibu dapat lebih baik dalam melaksanakan pembelajaran ini. Dan semoga sekolah kita juga bisa menjadi lebih baik. Amin. Terima kasih ya Bu Maulita. Terima kasih banyak atas waktunya dan solusinya. Ya, terima kasih Bu Fatima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.